bantuan pemerintah yang dilanjutkan di tahun 2022 dan bantuan yang tidak lagi diperpanjang di tahun 2022. Bagaimana dengan nasib KPM BST? Apakah program BST ikut ditiadakan? Jika benar ya, apakah ada alternatif pengganti BST? Berikut beritanya. Tahun 2021 tak lama lagi berlalu. Semoga saja virus corona ikut berlalu dan negara tercinta ini segera pulih dan bangkit perekonomiannya. Sejak virus corona mendunia dari tahun 2020 hingga 2021 ini, kehidupan sektor ekonomi global merosot tak terkecuali negara kita tercinta. Oleh karena itu, pemerintah melakukan stimulasi ekonomi melalui beberapa skema bantuan sosial maupun modal usaha dan peningkatan keterampilan berupa bantuan tunai dan non-tunai agar kehidupan ekonomi nasional bangkit kembali. Sobat Sosial, dampak pandemi corona sudah mulai berkurang. Semoga saja tahun 2022 nanti ancaman virus ini teratasi. Namun, apakah pulihnya perekonomian nasional, bantuan sosial akan berangsur dihilangkan? Apa kata pemerintah dalam hal ini Menteri Sosial terkait bantuan sosial di tahun 2022? Menteri Sosial Risma mengatakan bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan terus berlanjut. Tahun depan, Kementerian Sosial menganggarkan 74,08 triliun atau 94,67% untuk bantuan sosial. Jadi tidak benar kalau Kementerian Sosial menghentikan program bantuan sosial, kata Risma dalam keterangan resminya dikutip pada hari Minggu 17 Oktober 2021. Sobat Sosial, informasi bantuan sosial dan bantuan tunai, insentif modal usaha maupun peningkatan keterampilan. Bocoran bantuan sosial apa saja pada tahun 2022 nanti? Berikut beritanya. Namun yang baru berkunjung, sempatkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar berlangganan dengan berita terbaru dari program Info Bansos Indonesia di channel PKH Reportase. Apa saja bantuan pemerintah di tahun 2022? Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN 2022 sebesar 414 triliun. Alokasi anggaran PEN tahun depan diberikan untuk melindungi 3 sektor dari pandemi COVID-19, yaitu kesehatan, masyarakat, dan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran ini bakal digunakan untuk perlindungan sosial, di antaranya program reguler Kementerian Sosial. Adapun anggaran bidang kesehatan akan digunakan untuk testing, tracing, treatment, perawatan pasien COVID-19 dengan cost sharing bersama BPJS, insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah, pengadaan vaksinasi, insentif perpajakan vaksin, penanganan kesehatan lainnya di daerah, dan antisipasi kesehatan lainnya. Sama seperti di 2021, kita berharap pengelola anggaran di kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus tetap memiliki fleksibilitas. Artinya, kita tetap berjaga-jaga COVID-19 tidak akan meningkat lagi sehingga kegiatan masyarakat, kegiatan sosial, ekonomi, dan keuangan bisa berjalan, katanya. Bantuan yang diperpanjang di tahun 2022 yaitu program reguler Kementerian Sosial, yakni Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran ini bakal digunakan untuk perlindungan sosial, di antaranya program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, kartu sembako kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Tahun 2022, Kementerian Sosial melanjutkan bantuan sosial reguler yakni program Keluarga Harapan dengan anggaran sebesar 28,7 triliun dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran PKH Kementerian Sosial dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap, Januari, April, Juli, dan Oktober melalui Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.
Kemudian ada bantuan pangan non-tunai BPNT atau kartu sembako di tahun 2022 dilanjutkan dengan anggaran 45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran dilakukan setiap bulan selama periode Januari-Desember 2022 melalui Bank Himbara, BNI, BRI, Mandiri, dan BTN, serta agen yang ditunjuk. Indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat. Selain dari Kementerian Sosial, masyarakat juga masih mendapatkan berbagai bantuan dari kementerian lain dan juga dari pemerintah daerah. Bantuan top up untuk program sembako dan BLT-DD Rp300.000 per bulan. Top up Rp300.000 per bulan kartu sembako dan BLT-DD untuk kategori miskin ekstrim. Jika alokasi bantuan sampai Desember tahun 2021 ini untuk 35 kabupaten di 7 provinsi untuk 1,4 juta KPM program sembako dan 694.000 keluarga penerima manfaat BLT-DD, maka di tahun 2022 pemerintah memperluas program ini ke 215 kabupaten kota. Kemudian pada tahap ketiga, perluasan kembali dilakukan di 500 kabupaten kota. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan data penerima bantuan sosial ini akan mengacu kepada penerima kartu sembako dan program Keluarga Harapan PKH. Data yang akurat dibutuhkan untuk memperkecil penerima yang tidak berhak. Di sisi lain, BLT dana desa terus diberikan kepada masyarakat pedesaan untuk memastikan yang belum masuk sebagai penerima bantuan program pusat bisa menerima bantuan juga dalam rangka mengurangi kemiskinan ekstrim. Selanjutnya, bantuan kartu prakerja. Pemerintah melanjutkan program kartu prakerja pada tahun 2022. Anggaran yang disediakan mencapai 11 triliun. Program kartu prakerja akan dilanjutkan tahun depan dengan anggaran 11 triliun, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 14 Oktober 2021. Kartu prakerja menurut Menko Airlangga sangat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak negatif dalam masa pandemi saat ini. Misalnya mereka yang terkena PHK atau pelaku UMKM yang omsetnya menurun akibat diadakannya PPKM. Selain mereka mendapatkan tambahan skill dari pelatihan, insentif kartu prakerja tentunya dapat digunakan sebagai tambahan modal. Bantuan subsidi listrik dan gas LPG. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan nantinya subsidi akan diterima langsung oleh individu yang bersangkutan. Dalam hal ini, Bendahara Negara menuturkan bahwa acuan penyaluran subsidi energi adalah data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Sebagai informasi, saat ini LPG 3 kg bisa dibeli oleh masyarakat umum, baik yang tercatat dalam DTKS ataupun tidak. Pada tahun 2022, kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran melalui pelaksanaan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati, mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, ujarnya dalam rapat paripurna DPR Selasa 24 Agustus 2021. Bagaimana nasib BLT UMKM? Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengatakan dilanjutkan atau tidaknya program BLT UMKM tergantung kebijakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional PCPN yang diketuai oleh Menko Perekonomian. Hingga saat ini, Komite PCPN belum membicarakan tentang nasib program BLT UMKM di tahun 2022.
Sobat Sosial, untuk BLT UMKM hingga saat ini belum ada kejelasan dilanjutkan atau tidak untuk di tahun 2022. Kita tunggu kabar baiknya karena program ini sangat membantu pelaku usaha mikro untuk menggerakkan perekonomian dari arus bawah. Lalu bagaimana nasib KPM BST? BST diberikan hanya pada masa kedaruratan PPKM karena adanya pandemi corona yang diberlakukan di beberapa daerah. Ia memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi fokus perhatian Kementerian Sosial. Masyarakat miskin dan rentan tetap akan kami bantu, tegasnya. Namun, untuk keluarga penerima manfaat BST, Risma mempersilahkan masyarakat melaporkan diri ke perangkat pemerintah daerah terkait seperti Dinas Sosial, Kelurahan atau Desa atau RT RW bila merasa layak mendapatkan bantuan atau memanfaatkan fitur usul dan sanggah pada situs cek bansos Kementerian Sosial. Dengan dua fitur tersebut, masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk dipertimbangkan kelayakannya menerima bantuan sosial. Sebagai upaya menjangkau bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi, Kementerian Sosial mengalokasikan bantuan sosial BPNT PPKM kepada 5,9 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran 7,08 triliun. Alokasi 5,9 juta keluarga penerima manfaat penerima bantuan sosial BPNT merupakan usulan dari daerah. Bisa saja nanti masuk sebagai peserta BPNT atau program sembako, tapi indeksnya 200.000, kata Menteri Sosial. Lalu apa saja yang tidak disebutkan di atas tidak diperpanjang lagi? Seperti BSU, bantuan kuota internet? Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah apakah dihentikan pada tahun 2022 mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa yang baru berkunjung luangkan waktu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Share jika bermanfaat. Lalu tanggapi dengan komentar maupun klik like dan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.